Salam jumpa Sobat Religi, salam sejahtera bagi kita semua. Sobat Religi, menjelang Hari Paskah, podcast Kantor Kemenak Kota Kediri hadir untuk membahas tentang apa itu masa Prapaskah dan Paskah menurut ajaran Katekismus Gereja Katolik. Saya Nuhdi Futuhal Arifin, host podcast Kan Kemenak Kota Kediri, dan telah hadir di samping saya Bapak Antonius Puguh Wardaya, Sarjana Pendidikan Magister Science, Pengawas Pendidikan Agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Selamat pagi Bapak Antonius. Selamat pagi Pak Nuhdi. Iya, luar biasa. Semangat sekali pagi hari ini Pak Anton. Harus selalu semangat. Selalu semangat ya. Kalau boleh saya bertanya, ini resep Pak Antonius selalu semangat untuk menjalani aktivitas keseharian ini apa sih? Ya, saya selalu memulai suatu kegiatan dan berkegiatan ini dengan dilandasi dengan semangat dan rasa optimis yang tinggi. Pasti akan menghasilkan buah kebaikan begitu. Oke, karena kita selalu melandasi dengan semangat untuk menebar kebaikan kepada sesama. Iya. Begitu Pak Anton ya? Iya, betul. Iya. Luar biasa. Dan memang betul ya, ketika kita selalu optimis, ketika kita selalu mempunyai dasar untuk berbagi kebaikan, ini pasti akan menghasilkan buah-buah kebaikan yang lain, begitu ya Pak Anton? Iya, betul. Itu sebuah pembiasaan. Iya. Saya diingatkan bahwa dalam setiap mengamali pekerjaan itu selalu dilandasi dan didasari dengan sikap hati yang tulus, ikhlas. Saya mengawali dengan berdoa. Iya. Dan melibatkan Tuhan dalam setiap perkara, itu perkara yang kecil maupun yang besar dalam kehidupan kita, begitu. Betul sekali. Ya. Dan sesuai dengan tema yang akan kita bahas di hari ini Pak Anton. Nah, di kesempatan ini kita ingin nih sharing dengan kawan-kawan Sobat Religi mengenai Prapaskah dan Paskah menurut Katekismus Gereja Katolik. Dan ini tentunya merupakan hal yang penting untuk bisa menambah wawasan dan menambah kejelasan pengetahuan bagi Sobat Religi yang ada di manapun saat ini yang menonton podcast Kantor Kemenak Kota Kediri. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Di awal ini saya akan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati saya. Dalam hati saya ini, betapa senangnya aku berada di tempat ini. Itu yang saya rasakan. Dan saya boleh untuk menyampaikan sedikit sharing dan penjelasan tentang Prapaskah dan Paskah itu sendiri. Sebelum saya menyampaikan penjelasan tentang masa Prapaskah dan Paskah, saya akan sedikit menyampaikan bahwa dalam Gereja Katolik itu ada 4 sifat gereja. 4 sifat gereja itu yang pertama satu. Jadi Gereja Katolik itu sifat yang pertama satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tetapi pada kesempatan ini saya tidak membahas empat-empatnya, tidak, tetapi hanya sekilas tentang sifat gereja yang satu itu. Nah, satu yang pertama yang dimaksud itu adalah satu iman, bahwa kami Gereja Katolik seluas dunia itu satu iman akan Yesus Kristus yang kami imani sebagai satu-satunya juru selamat dunia. Satu ini adalah satu jiwa, bahwa seluruh umat dan Gereja Katolik seluas dunia ini dijiwai oleh Roh Kudus yang selalu membimbing
saat ini sampai pada akhir zaman. Dan sifat yang ketiga itu adalah satu baptisan. Baptisan yang sama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Dan itu ada semacam tugas perutusan. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarkanlah kepada mereka untuk melaksanakan kehendakku itu. Satu baptisan. Lalu yang berikutnya, satu di sini adalah satu pimpinan, bahwa Gereja Katolik itu sifatnya itu sentralistik, terpusat di bawah pimpinan Bapak Paus. Dan Paus kita yang saat ini adalah Paus Fransiskus. Dan ini diwujudkan dengan sikap loyalitas dan kesetiaan. Seluruh umat Katolik seluas dunia itu setia kepada pimpinan yang tertinggi. Itu yang dibantu oleh para kardinal di masing-masing negara seluas dunia, para uskup seluas dunia, dan juga imam dan diakon, dan juga tidak terlepas dengan partisipasi awam yang ikut terlibat dalam tugas pastoral dan pelayanan itu. Dan yang terakhir satu di sini adalah satu ajaran, bahwa kami dimudahkan bahwa dengan satu ajaran itu kami selalu mengikuti satu ajaran dari pimpinan gereja itu. Nah, pada kesempatan ini saya juga akan menyampaikan ajaran gereja, yaitu tentang Prapaskah dan Paskah berdasarkan Katekismus Gereja Katolik ini. Nah, berbicara tentang masa Prapaskah, jadi dalam liturgi Gereja Katolik itu masa sebelum Paskah itu disebut dengan masa Prapaskah. Masa Prapaskah itu kami hayati sebagai retret agung. Retret agung selama 40 hari atau 7 pekan selama masa Prapaskah itu. Sedangkan kegiatan-kegiatan selama masa Prapaskah itu yang pertama adalah kegiatan puasa dan pantang. Puasa itu secara yuridis artinya makan sekali, ya, kenyang satu hari 24 jam itu, dan itu bisa memilih waktunya jam berapa. Itu. Lalu yang kedua pantang. Pantang itu artinya tidak makan atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi kesenangan kita, itu pantang. Lalu yang kedua, kegiatan yang mewarnai retret agung selama 40 hari itu adalah seluruh umat itu setia untuk mengikuti pendalaman tema APP Prapaskah. APP itu Aksi Puasa Pembangunan Prapaskah. Yang tahun ini dengan tema menghidupi sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itu tema APP tahun 2024 khususnya di Keuskupan Surabaya. Siapa yang mengikuti pendalaman APP itu? Itu dari tingkat biak ini TKSD, rekat itu SMP, lalu mudika itu adalah SMA, dan juga dewasa. Jadi dengan tema yang sama dibahasakan sesuai dengan tingkat usia itu. Berikutnya kegiatan yang lain itu adalah ibadat jalan salib yang diadakan setiap hari Jumat seluas dunia itu. Lalu yang terakhir dalam kegiatan masa Prapaskah ini juga mengumpulkan dana sosial APP itu untuk berderma, lalu juga untuk berbagi satu dengan yang lain begitu, yang membutuhkan dan yang paling membutuhkan. Itu sekilas sepintas tentang masa Prapaskah. Lalu berkegiatan 1 sampai 4 tadi itu dalam rangka untuk memurnikan kembali, menyucikan kembali sebagai pribadi seorang Katolik agar layak dan pantas untuk
merayakan perayaan Paskah itu sendiri yang saat ini sudah semakin dekat. Iya, betul. Baik. Lalu yang kedua yang berkaitan dengan Paskah. Paskah itu ada dua tinjauan. Paskah itu yang pertama, Paskah menurut KSPL. KSPL itu Kitab Suci Perjanjian Lama. Secara singkat, Paskah dalam Perjanjian Lama itu artinya peristiwa penyertaan Tuhan dalam peristiwa pembebasan bangsa Israel dalam perbudakan bangsa Mesir itu. Dan tradisi di Israel itu setiap merayakan Paskah itu ditandai dengan menyembelih kurban anak domba yang jantan dan tidak bercacat, dan besar kecilnya itu menyesuaikan jumlah anggota keluarganya itu. Lalu ada kebiasaan setiap kali masa Paskah itu, pesta Paskah itu selalu mengoleskan darah itu di ambang pintu-pintu. Lalu juga ada tradisi makan daging kurban itu bersamaan dengan sayur yang pahit itu dan roti tidak beragi. Itu Paskah menurut Perjanjian Lama. Ya. Sedangkan dari tinjauan kedua, Paskah menurut KSPB, Kitab Suci Perjanjian Baru, Paskah itu adalah pesta kemenangan. Kemenangan Yesus bangkit yang telah mengalahkan maut dan kematian. Dengan kebangkitannya, Yesus telah menebus dosa umat seluruh dunia. Dan pada masa Paskah itu, dalam perayaan Paskah itu dimulai dengan memasuki Pekan Suci. Pekan Suci itu diawali dengan perayaan Minggu Palma. Pada saat itu Yesus memasuki pintu gerbang Yerusalem, lalu yang disambut dengan ribuan atau lautan manusia dengan memegang dan melambai-lambaikan daun palma. Yesus saat itu berperan menjadi seorang raja damai, dengan naik keledai. Setiap jengkal ketika keledai itu berjalan, itu umat menebarkan kain itu. Tetapi berbeda dengan raja dunia, dengan naik kereta kencana, mungkin berhiaskan emas, lalu beralaskan kain yang mahal. Tetapi raja damai itu dengan menampakkan kesederhanaannya, dengan menaiki keledai, dan umat yang melambai-lambaikan daun palma itu menyerukan kata Hosana. Hosana itu artinya tolong selamatkanlah kami, begitu. Lalu juga setelah melewati minggu Pekan Suci yang pertama, perayaan Minggu Palma itu, kita akan memasuki Trihari Suci. Trihari Suci yang pertama itu diawali dengan perayaan Kamis Putih. Kamis Putih. Kamis Putih ini untuk mengenang kembali peristiwa perjamuan kudus para murid bersama Tuhan Yesus dengan Yesus Kristus itu. Nah, pesan atau amanat agung pada saat merayakan hari Kamis Putih itu, yang pertama adalah lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yang artinya bahwa perayaan Ekaristi itu harus dihadirkan kembali dalam kehidupan ini, dalam setiap saat dan setiap waktu, itu khususnya pada hari Minggu itu. Lalu juga ada prosesi pada saat perayaan Kamis Putih itu, yaitu pembasuhan kaki para rasul. Itu dikandung maksud suatu pesan supaya kita sebagai umat Katolik itu harus saling melayani antara satu dengan yang lain, untuk saling meringankan beban kehidupan dan tidak terbatas untuk semuanya. Trihari Suci yang kedua itu
perayaan Jumat Agung. Biasanya di gereja itu ada tablo. Jadi peristiwa Yesus disalib pada saat itu dihadirkan kembali dalam bentuk tablo itu. Tujuannya adalah untuk menimba rahmat keselamatan supaya dapat meneladan bagaimana pengorbanan Yesus pada saat itu. Lalu berikutnya Trihari Suci yang ketiga itu adalah Sabtu Suci. Sabtu Suci di sini perayaan menjelang kebangkitan Yesus Kristus dan berpuncak pada Minggu Paskah. Inilah perayaan Paskah untuk mengenang Yesus yang bangkit dari alam maut dan telah menyelamatkan bangsa manusia. Lalu juga yang perlu kita ingat selalu bahwa kita juga merindukan yang namanya perayaan Paskah Raya. Paskah Raya ini memang harus kita siapkan dan kita rindukan bahwa pada saat nanti kita tidak tahu, tetapi harus berjaga-jaga, kita akan merayakan Paskah bersama Kristus, bersama Bapa di surga. Itulah sekilas sepintas penjelasan tentang masa Prapaskah dan Paskah. Semoga penjelasan yang singkat ini, sharing yang singkat ini sungguh bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali dan sudah cukup gamblang. Ya, penjelasan dari semoga gamblang itu. Iya. Semoga bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan para sobat religi semuanya terkait Prapaskah dan juga Paskah. Terima kasih Pak Anton telah memberikan sharing dan penjelasan tentang masa Prapaskah dan Paskah. Semoga penjelasan yang begitu detail tadi bisa semakin menambah wawasan, memperluas pengetahuan bagi sobat religi semuanya. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih. Saya sudah diberi waktu dan kesempatan untuk men-sharingkan tentang apa itu masa Prapaskah dan Paskah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih dan sobat religi, tentunya kita akan terus kembali menghadirkan tema-tema menarik semuanya. Tidak hanya Paskah, tapi juga masih ada tema-tema terkait dengan keagamaan yang lain yang tentunya akan kita bahas ya. Nah, jadi tunggu episode podcast kita berikutnya. Saya Nurdi Futual Arifin dan juga Bapak Antonius pamit undur. Salam. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati.